warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Khairatun Nikmah Rangkuti, NIM 1914040015 dari Tadris Matematika A. Video ini merupakan penjelasan jawaban UTS mata pelajaran Matematika Diskrit yang dibimbing oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sebelumnya maaf jika banyak kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita membahas soalnya, saya mohon maaf mungkin karena saya membuatnya di Word ini agak terlihat membosankan untuk yang menonton. Kenapa saya tidak membuat di PPT? Karena PPT saya lagi bermasalah. Jika saya situ membuat rumus matematika, maka ketika membuat videonya akan berantakan gitu. Jadi makanya saya buat di Word. Nah, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Yang pertama, pada sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Di sini saya pahamkan kembali soalnya. Yang 345 siswa itu mengambil mata kuliah kalkulus dan dia juga kemungkinan mengambil mata kuliah diskrit, dan begitu juga sebaliknya. Makanya yang ditanya di sini yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja. Nah, kita ketahui kan A sama dengan kita umpamakan yang kalkulus A 345, B 212, A irisan B atau yang mengambil dua-duanya mata kuliahnya yaitu 188. Dan yang ditanya adalah saya umpamakan JK yaitu jumlah kalkulus saja dan JD jumlah diskrit saja. Nah, ini dia kita masukkan rumus ini. Oke, itu A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B sama dengan 345. Kita masukkan ya, kan karena sudah kita ketahui 345 tambah 212 dikurang 188 sama dengan 369. Nah, untuk mencari JK dan JD nya kita kurangkan. 369 dikurang 345 sama dengan 24, dan yang JD 369 dikurang 212 sama dengan 157. Nah, jadi yang mengambil kalkulus saja ada 24 siswa dan yang mengambil matematika diskrit saja ada 197 siswa. Yang kedua, tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Nah, di sini saya sudah memberikan rumus umumnya itu N A aksen 1 A2 aksen sama dengan N kecil dikurang N A1 dikurang N A2 ditambah N A1 kali A2. Nah, pada soal ini kan yang dimintanya yang tidak dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6, yaitu ada bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 adalah 5, 7, dan 11. Jadi A1-nya sama dengan 5, A2-nya sama dengan 7, dan A3-nya sama dengan 11. Nah, N-nya sama dengan 1000, yaitu bilangannya. Nah, untuk mencari NA1, kita bagi N per A1-nya di 1000 per 5 sama dengan 200. Begitu juga seterusnya NA2 1000 per 7 sama dengan 147. Begitu juga seterusnya NA3 sama 1000 per 11 sama dengan 99. Nah, kemudian udah kita mencari NA3-nya, kita kalikan lagi NA1 kali NA2, berarti NA1 kali NA2 itu 5 dikali 7.
5 kali 7 kan. Nah, jadi 35. Nanti 100 per 35. Maaf, ini seharusnya 1000 semua. Jadi 1000 per 5 sama dengan 200, 1000 per 7 sama dengan 142, 1000 per 11 sama dengan 90. Nah, begitu juga selanjutnya 5 A1 kali A2 sama dengan tadi kan 7 kali 5, berarti 1000 per 35, 1000 ya, sama dengan 28. Kemudian NA2 kali A3 berarti 11 kali 5, itu 1000 per 55 sama dengan 18. Dan selanjutnya A1 kali A3 1000 kali 77 sama dengan 12. Nah, kemudian yang ketiga-tiganya kita kalikan A1 kali A2 kali A3, itu 1000 per 385, 1000 ya, bukan 100, sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, tadi kan di atas ini rumusnya cuman N1 aksen, A2 aksen, makanya cuma sampai sini. Dan yang kita bahas itu sampai ada A3 aksen, jadi dia begini rumusnya. Jadi kita masukkan tadi N nya sama dengan 1000, NA1 sama dengan 200, NA2 sama dengan 142, NA3 sama dengan 90, dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan, dapatlah 628. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54. A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 37. Ini rumusnya juga sama dengan yang di atas, tapi kita ubah dengan P. Ini ya, N, P aksen 1, P aksen, P2 aksen, P3 aksen. Sama aja dengan yang di atas ya. Nah, berantakan. Nah, yang pertama di sini kan tidak diketahui seperti di atas, bilangannya kan 1000. Di sini diketahui, kita mencari N-nya terlebih dahulu, yaitu 54 tambah 4 dikurang 1. Kenapa 4 dikurang 1? Karena A, B, C, D kan 4. 54 kurang 1, 54 sama dengan 57, matriks 57, 54. Jadi 57 faktorial per 54 faktorial 1 faktorial, jadi 29.360. Nah, itu untuk N. Kemudian kita mencari P1. P1 kita kan di sini ada yang kita ketahui ini. A lebih kecil dari 34, jadi kita P1 sama dengan solusi dari A dikurang 34. Nah, kita masukkan satu persatu. P1 yang A dulu, A 34 tambah B tambah C tambah D sama dengan, berarti 54 kurang 34 sama dengan 20. Nah, untuk jadi N P1 nya kita masukkan seperti yang mencari N, berarti 20 tambah 4 kurang 1, 20 sama dengan matriks 23, 20 sama dengan 1771. Begitu juga untuk P2, solusi dari kita ambil yang C kan, nih C. P2 sama dengan solusi dari A tambah B tambah C dikurang 44 tambah D sama dengan 54 dikurang 44 sama dengan 10. Jadi NP2 nya sama seperti yang di atas, sama dengan 286. Nah, begitu juga untuk P yang ketiga. Kenapa tidak 4? Karena kita mengetahuinya kan cuma 3, yang A, yang C, dan D. Yang B-nya tidak diketahui. Nah, kemudian kita masuk pada yang D-nya. Solusi dari A tambah B tambah C tambah D dikurang 37 sama dengan 54 kurang 37 sama dengan 17. Jadi NP3 nya sama dengan 1140. Nah,
Kemudian kita mencari P1 kali P2 terlebih dahulu. Seperti yang nomor 2 tadi kan. Jadi P1 kali P2. Kita masukkan P1-nya tadi kan A sama dengan 34. Solusi dari A34 tambah B tambah C untuk P2. C dikurang 44 tambah D sama dengan berarti 54 kurang 24 kurang 44 sama dengan min 24. Nah, untuk NP1P2 seperti yang tadi juga, min 24 ditambah 4 kurang 1 min 24 dan sama dengan tidak ada penyelesaiannya, atau NP1P2 sama dengan 0. Karena NP1P2 sama dengan 0, jadi seterusnya itu juga sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukin ke rumus. NP1 aksen, P2 aksen, P3 aksen sama dengan N, seperti rumus yang tadi ya, N kecil dikurang NP1 dan seterusnya. Nah, kita masukin tadi N-nya sama dengan 29.260 dikurang NP1 1.771, NP2 286 dan NP3 1.140 ditambah 0 dan jumlahnya 26.063. Nah, itu yang nomor 3. Kemudian kita lanjut untuk nomor 4. Tentukan deret Taylor dari, nah ini fx yang pertama, fx sama dengan 1/1 kurang x. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai buku matematika diskrit, ada mungkin deretan Taylor bahwa 1/1 kurang x sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga adalah x pangkat n. Nah, ini kan n-nya sama dengan 0, x pangkat n, makanya di sini semuanya dikali 0. Nah, kemudian udah dapat 1, 1, 6, 2. 126. Nah, jadi dari Taylornya 1 kali x pangkat 0 per 0 ditambah 1 kali x pangkat 1 per 1 faktorial tambah 2 kali x pangkat 2 per 2 faktorial tambah 6 x pangkat 3 faktorial. Nah, jadi ini hasilnya 1 per x sama dengan 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3. Begitu juga dengan yang B, fx sama dengan 1 per 1 kurang x pangkat 2. Begitu, kenapa jumlahnya 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 4? Karena kan tadi kalau yang 1 per 1 per x pangkat 2 itu tadi ada sama dengan sigma n dari n0 tak hingga x pangkat n kan. Kalau 1 per 1 kurang x pangkat 2 yaitu sigma n dari 0 sampai tak hingga x pangkat 2, makanya dia 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi selanjutnya kita lanjut pada nomor 5. Tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari PX sama dengan 2x tambah E pangkat min x. Nah, kita masuk sama dengan jawabannya 2x tambah 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi sama dengan 1 tambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisan dari FPB di atas adalah AN sama dengan 1,1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan
1/5 faktorial. Nah, untuk yang B, FPB dan barisan FPB dan barisan FPE dari PX sama dengan 3x tambah 3x pangkat 2 tambah 3x pangkat 3. Jawabnya, nah, kita keluarkan angka 3-nya. Makanya menjadi 1 tambah x tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3. Nah, kemudian 3 ditambah x tambah 2 faktorial kali x pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam 3-nya, kan tadi dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi jadi 3 tambah 3x tambah 3 kali 2 faktorial kali x pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Jadi barisan FPE dari PX sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x pangkat 2 tambah 3x pangkat 3 sama dengan 3,3 kali 2 faktorial, 3 kali 3 faktorial, 3 kali 4 faktorial, 3 kali 5 faktorial, dan seterusnya sampai 3 kali n faktorial. Selanjutnya, nomor 6. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN 0,0011, yaitu jawabnya karena itu 0,0011. Nah, jadi PX sama dengan 0 kali 1, 0 kali X, 0 kali X pangkat 2, tambahkan masuk 1 kali X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, 0 dikali 0 apapun dikali 0 pasti habis, makanya dari X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6, dan seterusnya. Nah, kemudian sama dengan 1 tambah X tambah X pangkat 2, dan seterusnya dikurang 1 tambah X pangkat 2. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa 1 ini 1 per 1 kurang X sama dengan ini. Pada nomor berapa tadi? Pada nomor 4. Makanya di sini diubah menjadi 1 per 1 kurang X dikurang 1 tambah X pangkat 2, dan seterusnya, sama dengan 1 dikurang 1 dikurang X pangkat 2 per 1 kurang X sama dengan min X kurang X pangkat 2 1 per 1 kurang X. Nah, selanjutnya nomor 7, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan 313131. Nah, kita ambil sigma AN xn per n faktorial, dimana dari n sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 3 tambah 1 kali X tambah 3 kali X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 1 kali X per 3 faktorial. Nah, dia kan 3, 1, 3, 1. Nah, kemudian kita masuk ke bawah, 3 tambah X tambah 3 kali X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 1 X pangkat 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial. Jika kita teruskan pasti ada ini kan, 3 kali 3X pangkat 4 faktorial, kemudian ke X nya X, dia X berarti X kan ada keempat ditambah 1 dikali, maka di sini X 1 dikali X pangkat 5 per faktorial. Nah, kemudian di sini kita keluarkan 3-nya. 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, jadi sama dengan 3E pangkat X tambah 3E min E pangkat min X tambah E X dikurang E min X sama dengan 2, sama dengan 4E X tambah 2 2E min X per 2. Jadi
2EX tambah E min X. Nah, selanjutnya nomor 8. Ada beberapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga A. Tidak ada kotak yang kosong. Jawabnya, karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak, maka PX sama dengan X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 dan seterusnya pangkat 5. Jadi X pangkat 5 dalam kurung 1 dikurang 1 kurang X pangkat 5. X pangkat 5 sigma R0 sampai tak hingga dalam kurung 5 tambah R kurang 1 R X pangkat R. Jadi sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga 5 tambah R kurang 1 R X R tambah 5. Sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda, demikian hingga tiap kotak paling sedikit 1 koin adalah koefisien X pangkat 89 dalam PX, yaitu 84 ditambah 4, 84 sama dengan segini aja. Sederhananya 5,565356 kali 10 pangkat 7. Kemudian yang B, 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Karena 3 kotak pertama masing-masing mendapat 10 koin sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapatkan koefisien X pangkat 89 maka dibutuhkan R sama dengan 59. Sehingga 4 tambah 59 sama dengan 6359 sama dengan ini 1,42956 dikali 10 pangkat 7. Nah, nomor 9, tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga tidak ada kamar yang kosong. Jawabnya, PX sama dengan X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya pangkat 80. Jadi 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 faktorial sama dengan E pangkat X sama dengan 1 pangkat 80. Jadi inilah hasilnya. Jumlah atau sigma min 1 pangkat K matriks 80K kali 80 kurang K pangkat N dari 0 sampai 1000. Cukup sekian penjelasan jawaban soal dari saya. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada kesalahan dan mungkin kekurangan jawaban saya, bisa komen di bawah. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.